Sebuah pertanyaan imajiner, mungkin andai Pak Prof dipanggil menjadi saksi tim pembela Ahok misalnya. Mohon maaf nih kalau pertanyaannya kurang berkenan. Misalnya untuk menjelaskan kaitan ayat Al-Maidah ayat 51. Apakah bersedia atau tidak? Seandainya kalau tidak bersedia, mengapa alasannya? Pun kalau bersedia, mengapa bersedia dan apa yang akan disampaikan? Mengingat pertanyaan ini juga menjadi tantangan dalam membumikan Al-Quran di era modern. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang lagi rame sekarang adalah Ahok dan Hoak. Dua kalimat yang mirip tapi beda. Kalau boleh saya bertanya. Boleh. Deg-degan jadinya. Selama ini masyarakat hiruk pikuk membicarakan tentang surat yang sedang menjadi primadona di negara kita. Sebagai seorang mufasir yang ditunggu-tunggu pendapatnya, yang saya yakin semua rakyat Indonesia bahkan mungkin mata dunia pun tertuju kepada Prof. Poinnya karena waktu kita sangat sempit. Oke. Kira-kira bagaimana menurut Bapak pernyataan Ahok yang sangat melukai hati orang Islam? Apakah diiyakan atau menurut Prof sendiri tidak bermasalah mengenai ayat yang sedang mendiskreditkan orang Islam? Ataukah bagaimana? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya pernah bertanya pada salah seorang dosen. Mohon maaf mungkin ini agak menyimpang. Kalau saya baca bahwa Prof. Quraisyihab ini dalam merujuk tafsir Al-Mizah ini banyak memakai pendapat-pendapat dari Toba-Tobai. Itu kenapa? Mohon jawabannya. Toba-Tobai. Iya. Ya. Ya, kalau yang saya tahu kan bahwa Toba-Toba itu adalah dari kalangan Syiah ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Dari mana saudara tahu bahwa saya diminta untuk jadi saksi ahli? Hah? Kenapa? Seandainya Bapak. Oh sudah tidak, jadi tidak perlu saya jawab itu. Jangan berandai-andai. Iya. Oke, saya jawab sekalian saya jawab. Seandainya saya diminta, saya tidak akan mau. Kenapa? Saya sudah jelaskan. Sudah beredar penafsiran suratul Maidah yang direkam dan beredar dari apa yang saya jelaskan di Metro TV. Sudah. Yang tidak dengar itu bisa buka tafsir Al-Misbah. Jadi kalau mau tanya tentang tafsirnya, pendapat saya, itu sudah ada. Soal tafsir ayat ya. Oke. Satu hal. Saya jelaskan lebih jauh. Kata wali bisa bermacam-macam. Ya kan? Asalnya dekat. Nah, ada pertanyaan yang muncul. Apakah Anda tunggu dulu. Kedekatan itu sampai di mana? Ya kalau kita katakan, apakah kalau diartikan pemimpin, apakah dalam segala macam kepemimpinan atau kepemimpinan khusus? Segala macam kepemimpinan tidak boleh. Bagus. Bukankah Nabi pernah dipimpin oleh seorang penunjuk jalan ke Madinah? Abdullah bin Uraiqid. Pernah atau tidak? Yang nggak tahu sejarah dia memang tidak. Maukah Anda dipimpin oleh non-muslim di dalam suatu perjalanan? Dia jadi pilot. Orang non-muslim antara Anda sampai Jeddah. Mau enggak? Mau. Kalau Anda disuruh pilih
Ada muslim yang baru lulus, ada non muslim pandai. Mau naik pesawat yang mana? Kan tidak. Ini kita ingin memahami kan. Terus ada yang mengartikan yang dilarang itu sahabat karib. Jangan jadikan sahabat karibmu. Nah, kita lihat sekarang. Boleh enggak muslim kawin dengan masihiyah? Boleh enggak seorang perempuan Kristen kawin dengan lelaki muslim? Boleh enggak? Itu sahabatnya atau tidak? Lebih dari sahabat ya. Harus loyal kan? Jadi bukan semua, Anda harus tetapkan ini. Itu sebabnya yang saya tulis di tafsir Al-Misbah adalah menjadikannya sahabat pun, apalagi pemimpin, menjadikannya sahabat sehingga mempengaruhi kepribadian Anda sebagai muslim. Saya banyak ditanya itu, teman-teman, ini kita tidak boleh, saya dagang nih, hubungan dagang, bisnis dengan non-muslim, boleh tidak? Yang bisa mempengaruhi sehingga Anda menyampaikan rahasia-rahasia umat sehingga terugikan, Anda terpengaruh dengan itu yang dilarang. Itu menurut saya. Tetapi, kita lihat. Al-Quran hammalatun lil wujuh. Bisa bermacam-macam penafsirannya. Siapa yang mau tafsirkan begini silahkan. Siapa yang asal sesuai dengan kaedah-kaedah. Jadi bisa saja kita beda pendapat. Satu lagi saya bilang. Anda boleh mengutip pendapat orang barat dalam konteks memahami Al-Quran atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh ya? Walaupun kafir. Walaupun sesat. Benar, kebenaran. Boleh enggak? Boleh. Boleh ambil hikmah dari orang gila? Tidak boleh? Boleh. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Jadi kalau itu boleh, terlarangkah saya mengutip pendapat Tabatabai? Kalau benar, saya kutip. Kalau tidak, kalau saya kutip, saya bantah. Salah satu yang saya bantah, baca tafsir Al-Misbah, la yamassuhu illal mutahharun. Dia tafsirkan Al-Mutahharun adalah dia katakan berdasar firman Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi berarti yang hanya bisa menafsirkan Al-Quran ahlul bait. Saya bantah atau tidak? Saya bantah. Saya bilang tidak mungkin. Iya kan? Jadi jangan alergi sama pendapat orang lain. Apakah kalau sudah saya ada tuh yang ini, saya pernah ke Iran diundang ketemu siapa namanya, ketemu ini presidennya yang sekarang ini siapa lagi namanya, siapa namanya, Khamenei. Ali Khamenei, dia peluk saya peluk dia. Masa waktu dia peluk saya bilang jangan peluk saya. Nah, terus ini buktinya Syiah nih. Saya bilang ya Allah ini Allah. Ya kan? Saya berpendapat bahwa Syiah itu bermacam-macam. Ada yang kafir, ada yang muslim. Tapi kita kita berbeda dalam sekian banyak hal. Sebagaimana kita berbeda, Syafi'i berbeda dengan Malik, ada juga perbedaan antara Syiah Imamiyah dengan tidak. Tapi mereka muslim. Buktinya mereka muslim, mereka pernah memimpin jadi ketua organisasi konferensi Islam. Buktinya mereka muslim, mereka diperkenankan oleh Saudi Arabia untuk pergi haji. Ya kan? Buktinya mereka muslim adalah jauh sebelum ini Saudi Arabia dan Iran itu berdekatan. Jadi kenapa harus ini hanya baru muncul dikaitkan dengan politik? Baru muncul setelah lahirnya faham-faham keras. Baru muncul setelah adanya benih-benih memisahkan antara kaum muslimin.
Jadi saya tidak ini, saya kutip siapa saja, karena yang non Muslim pun saya kutip. Nah, kecuali kalau Anda mau berada dalam tempurung. Jelas itu ya?